Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sedang ada di Museum Bank Indonesia ingin menjelaskan beberapa materi yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Anissa Suci Ramadhani. Nama saya Cinta Dinaya. Saya Ulinur Amalia. Saya Dwi Puji Lestari. Jadi di sini ada uang zaman dahulu. Uang zaman dahulu memiliki sejarah panjang dan beragam, tergantung wilayah dan peradaban. Berikut adalah ringkasan singkatnya. Yang pertama yaitu ada sistem barter, di mana sebelum uang belum ada, masyarakat menukar barang dengan barang lain yang dianggap setara nilainya dengan alat tukar. Kedua ada uang logam. Uang logam mulai digunakan sekitar abad ke-7 Masehi di Libya atau sekarang di Turki. Terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Selanjutnya yaitu ada uang kertas, di mana uang kertas pertama kali digunakan di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi, awalnya sebagai alat tukar yang biasa, namun ditukar dengan uang logam. Selanjutnya yaitu ada uang emas dan perak, di mana terbuat dari logam dengan gambar dewa-dewi Romawi. Ada uang kertas Tiongkok yang digunakan sebagai alat tukar yang dapat ditukar dengan uang logam. Di sini juga ada uang gulden Belanda, yang dimana digunakan Belanda pada abad ke-17 dan ke-18. Nilai uang zaman dahulu berbeda, tergantung bahan, desain, dan kelangkaannya. Banyak uang kuno kini menjadi koleksi numismatik yang berharga. Gedung uang atau bank pada zaman dahulu memiliki sejarah panjang yang sering berkembang ekonomi dan keuangan. Nah, yaitu gedungnya itu bisa menjadi tempat penukaran uang di zaman kuno, terus bank di zaman Yunani dan Romawi. Nah, di zaman Yunani dan Romawi ini tuh banknya digunakan sebagai tempat penyimpanan uang dan penukaran mata uang. Nah, selain itu juga menjadi tempat penyimpanan uang secara aman, penukaran mata uang asing, serta pemberian pinjaman kepada individu atau bisnis. Nah, contoh gedung uang terkenal pada zaman dahulu itu, yang pertama ada Bank of England, yang berdiri pada tahun 1694, yang menjadi salah satu bank sentral pertama di dunia. Nah, yang kedua ada Bank Van Amsterdam, yaitu berdiri pada tahun 1609, yang salah satu bank pertama di Eropa yang menyediakan jasa keuangan modern. Dan gedung uang pada zaman dahulu ini memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi dan keuangan, yang kemudian berkembang menjadi sistem keuangan modern yang kompleks dan Alat tukar uang tradisional adalah benda-benda yang digunakan sebagai media pertukaran sebelum adanya uang logam dan juga kertas. Contohnya alat tukar tradisional yang pernah digunakan berbagai tempat antara lain yaitu kerang, cowrie shells digunakan di Afrika, Asia, dan Kepulauan Pasifik. Terus garam pernah digunakan di Ethiopia dan bagian lain Afrika. Kain tenun seperti kain songket atau ikat digunakan di wilayah Indonesia. Logam mulia seperti emas dan perak digunakan di berbagai peradaban sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai. Batu rai merupakan batu besar dengan lubang di tengah, digunakan di Pulau Yap, Mikronesia. Tembakau atau biji-bijian digunakan oleh suku-suku asli Amerika dan di beberapa wilayah pedesaan. Manik-manik digunakan di Afrika dan Asia Tenggara sebagai alat tukar atau simbol kekayaan. Kulit binatang atau hasil alam digunakan oleh suku-suku nomaden. Alat-alat ini memudahkan pertukaran barang dan jasa sebelum uang logam dan kertas dikenal secara luas.
Portugis dari 1611 sampai 1605, yaitu Portugis membawa uang koin mereka sendiri seperti koin emas dan perak. Mereka juga menggunakan uang lokal seperti koin dari Jawa dan Sumatera. Masa penjajahan Belanda membawa uang koin mereka seperti gulden dan silver. Nah, VOC atau Verenigde Oost-Indische Company menerbitkan uang koin sendiri untuk dipakai di Indonesia. Pada abad ke-19, Belanda mulai menerbitkan uang kertas untuk digunakan di Indonesia. Uang koin gulden Hindia Belanda menjadi mata uang dominan dengan berbagai jenis pecahan dan bahan yang berubah dari timah hitam dan perak. Dan di masa penjajahan Jepang dari 1942 sampai 1945, Jepang menerbitkan uang kertas sendiri dengan desain yang unik dan simbol Jepang. Mereka menggunakan uang fiat, yaitu uang tanpa fisik yang fisik, untuk biaya berat. Nah, selanjutnya ada dampak penjajahan kepada uang Indonesia. Penjajahan menyebabkan ketergantungan pada uang Indonesia yang mempengaruhi ekonomi dan keuangan negara. Sebagai simbol kedaulatan bangsa, uang kemerdekaan Indonesia adalah uang diterbitkan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Uang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 setelah kemerdekaan, Indonesia menggunakan uang kertas Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS, yang diterbitkan pada tahun 1946. Pada tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia juga menerbitkan uang kertas ori, yaitu uang Republik Indonesia, sebagai alat tukar resmi. Ori adalah mata uang pertama Indonesia resmi beredar pada 30 Oktober 1946 dengan desain sederhana dan lambang negara, menggantikan uang Jepang dan De-Gevaert Bank. Perkembangan uang Indonesia dari 1950-an sampai sekarang. Pada 1950-an, Bank Indonesia mulai menerbitkan uang kertas dan logam yang lebih stabil dan standar. Dengan desain uang tersebut diperbarui dengan penambahan fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan. Meningkatkan keamanan karena digital membawa penggunaan uang elektronik seperti e-money dan mobile payment untuk transaksi lebih mudah dan efisien. Perkembangan terkini, penggunaan uang digital termasuk cryptocurrency dan dompet digital semakin populer di Indonesia. Bank Indonesia terus mengembangkan inovasi keamanan uang untuk mencegah pemalsuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, uang kemerdekaan Indonesia berkembang dari uang